Oke, nih Kang Dewa. Terima kasih ya untuk pemaparan dari Kang Dewa. Ya, nah kali ini tinggal sesi tanya jawab. Nah, silakan untuk teman-teman semua. Nah, yang ingin tanya jawab silahkan. Nah, bisa lambaikan dulu, lambaikan ya, lambaikan tangannya silakan. Ya, silakan yang ada yang mau bertanyakan ya ketika teman-teman semua sekarang sudah pernah ikut workshop kemudian masih ada kendala ya. Kecuali kalau kemungkinan di sini kalau ada para CS, kalau para CS ya di stop dulu ya, jangan nanya dulu nanti kalau itu khusus sama saya, kalau teknik closing dan lain-lain. Kalau ini khusus untuk para business owner ya. Oke, silakan bertanya bebas tentang problem ataupun permasalahan bisnis. Silakan ada yang mau bertanya. Pak siapa nih di sini? Pak mana nih? Coba lambaikan tangannya. Pak Ag mana tadi Pak Agus Supriyadi ya. Halo Pak Agus. Pak Agus. Nah, unmute dulu. Halo Kang. Oke, mana ini Pak Agus nih? Pak Agus Supriyadi. Mana nih Pak Agus? Sebentar. Nah, halo Pak Halo Agus. Kang, gantian. Nah, siap. Halo Pak Agus, gimana kabarnya? Waduh. Alhamdulillah, saya alhamdulillah. Oke, alhamdulillah ya nih Pak Agus. Sekarang Pak Agus, silahkan Ya ada yang siap. bertanyakan untuk Kang Dewa silahkan. Ya, Kang Dewa, Assalamualaikum. Kang sehat Kang? Alhamdulillah sehat Pak. Terakhir saya ikut PLD yang Januari 2020 ya Kang, sebelum pandemi itu Kang. Iya, sebelum pandemi pisan ya. Iya, sampai bisa. Kang, kalau ini sih satu aja Kang, kalau misalkan strategi ini kan tadi ada 4 ya Kang ya. Ansop ini ada market potensi strategi, development, product development, dan diversifikasi strategi ya. Kang, kalau misalkan kalau bisnisnya saya itu ada di grafik industri-nya itu sedang turun gitu ya. Apa strategi apapun itu mantul nggak Kang, atau bisnisnya ada bisnis baru atau produk baru itu Kang ya. Kalau jika industri bisnisnya itu turun gitu Kang. Ya. Oke. Itu sih aja sih Jawab ya Pak ya. Ya, nuhun Kang. Assalamualaikum. Siap. Oke, buat teman-teman juga yang mungkin ngalamin ya kondisi ketika misalkan katakanlah industrinya lagi turun, lagi drop, entah itu karena pandemi atau karena bukan ya, itu gimana itu kondisinya. Ini sebenarnya kan gini ya, kita mungkin sering teman-teman mendengar istilah pivot. Suara saya mantul ya? Aman Kang, aman. Aman ya? Aman. Oke. Nah, pivot itu kan sebenarnya kalau misalkan teman-teman cek di antara 4 tadi itu adalah istilah lain untuk nama dari diversifikasi ataupun business development kan. Ketika dia pindah bisnis model gitu. Maka saya kalau misalkan ditanya pada saat dulu waktu awal-awal pandemi itu tentang orang bilang pivot dan segala macam, sebenarnya nggak harus ekstrim pivot ya. Ekstrim pivot misalkan dari produk jualan kosmetik tiba-tiba jualan makanan, misalkan dari jualan pesawat terbang jadi jualan makanan gitu. Cukup kita sekarang mengeksplorasi aja tuh si market kita tuh tipenya profilingnya kayak gimana. Oh ternyata kebanyakan emak-emak misalkan. Emak-emak nih, emak-emak ya. Oke gitu kan, industri gua turun nih misalkan katakanlah jualan apapun ya. Sekarang kita ngelihat, oh ada potensi ternyata kalau jualan produk X ke emak-emak tuh laku. Nah kita tinggal partnership sama orang lain, kita jualin mereka gitu. Kan jatuhnya produk development jatuhnya gitu. Nah sama kayak misalkan kondisi ketika Pak Agus mengalami industri itu lagi turun. Nah sekarang profiling aja dari market sebelumnya, existing customer itu, kalau di reprofiling gitu ya, dicek, market gue kayak gini nih. Oh ternyata industri gue lagi turun. Nah kira-kira dengan market kayak begitu mereka butuh apa lagi nih? Kita offering. Terkesan mereka itu posisinya di titik mereka kan tahunya kita jualan produknya beda. Padahal kita udah tahu nih itu produk development kita gitu. Contoh lagi misalkan di dunia properti tadi yang nanya di grup ya di Kang Hanif kalau nggak salah ya di chat. Kang kalau saya properti gimana gitu. Nah ini terjadi sama kawan saya di Bandung. Dia itu jualannya awalnya adalah seorang interior, jasa interior gitu ya, jasa interior, terus juga arsitek gitu. Terus saya bilang kan yang tadi saya bilang bahwa hukum uang itu adalah bakal keluar. Tinggal keluarnya kemana, ke siapa gitu. Apa yang dia lakukan, dia akhirnya mengumpulkan orang-orang yang punya posisinya tuh ya kayak dia dan
pelengkap-pelengkap lainnya, entah itu nanti tukang kontraktornya, atau misalkan desainnya, entah itu nanti kulinya segala macam. Yang dia lakukan adalah apa? Awalnya mungkin orang-orang taunya dia sebagai arsitek ataupun interior gitu. Tapi pada saat udah masuk, wah di situ SM Farling bermain kan. Ininya, itunya, anehnya ada segala macam. Nah, itu ternyata dari dia juga. Yang sebenarnya bukan dia sepenuhnya dari dia, tapi dia berpartner dengan vendor-vendor lain. Contoh lagi dalam realnya kehidupan nyata di kita nih, misalkan di bisnis kita pribadi. Saya itu Pak Agus ya, di posisi di Blender Coach itu menargetkan tahun ini kita ada kurang lebih di angka 5 sampai 6 revenue stream sumber income kita itu. Ya, Anda yang mungkin tahu ada yang namanya workshop, ada yang namanya e-course. Ada posisi 4 ongkir ada posisi 4 revenue stream lagi tuh, income stream lain. Salah satunya adalah dari ongkos kirim misalkan, ya. Bagaimana cara kita membantu teman-teman yang ada di UMKM gitu bertumbuh. Tapi katakanlah dari situ pertumbuhan mereka akan berpengaruh pada pertumbuhan bisnis kita juga gitu. Makanya kenapa akhirnya kita kerjasama dengan teman-teman dari JNE gitu ya. Termasuk teman-teman juga yang sekarang hadir, mungkin nanti diinformasikan sama Ridwan, teman-teman bisa nanti menggunakan jasa yang kita rekomendasikan, ada added value apa aja, dashboard dan segala macam direkomendasikan dari situ. Selain dari itu apalagi Kang? Kita ada yang lain, ada yang namanya adalah produk affiliate. Karena di grup itu banyak yang nanya, Kang kalau misalkan kita pengen bikin landing page itu gimana Pak, pakai apa gitu kan? Lah kan gue gak punya produknya. Nah ini apa yang dilakukan sama product development di kantor itu, Mbak Teh, tolong listing kebutuhan orang-orang pada saat bikin website itu yang pertama, kedua dari permintaan demand orang lain deh misalkan. Di listing tuh apa namanya theme landing page, apa namanya terus juga email ya, autoresponder email, terus ngeblas WA, terus juga desain apa template agensi ini. Terus kita garap enggak? Kita enggak garap, kita aja kerjasama. Nah kan bukan semangatnya bukan semangat monopoli garap semuanya ya, kita kerjasama gitu. Jadi kamu saya rekomendasikan di sini. Sama kayak kita misalkan kemarin ada di kelas, ada Parian yang dari Ogos itu ya, akhirnya sekarang pakai jasanya Mas Dodi misalnya Zulkifli. Itu kan karena mereka kerjasama sama kita gitu. Saya rekomendasikan. Jadi poinnya kita nggak harus menggarap menggarap produk baru bahkan industri bisnis yang baru gitu. Cukup aja cari produk-produk yang match fit to market yang dengan existing market yang customer dengan cara apa menghadirkan produk yang kita ajak sinergi teman-teman kita itu. Itu contoh yang berikutnya. Contoh lainnya misalkan di Laksmi misalkan ada gak di sini Nungki sama ini ya Irham ya. Kita awalnya adalah jualan busana nikah ya. Bayangin gaun nikah, busana nikah. Ya kemarin pas pandemi kan kondisinya ambiar Pak gitu ya. Seperti mau nikah, undangan juga kita kebalik modal gitu ceritanya kan. Tapi yang dilakukan apa? Kita menggeser bisnis modelnya. Tapi tetap dengan brand yang sama, apa itu dengan nama Laksmi Muslimahnya itu. Yang dilakukan apa? Ya wes, gue tahu yang nasib kayak gue banyak gitu. Ini kita bikin pameran online gitu. Live di YouTube, live di Instagram ya. Dan orang-orang yang sekarang pengen kondisinya nikah katakannya atau misalkan soon to be yang mau nikah nanti gitu ya. Yang soon to be berarti kan. Monggo nih udah ada alternatifnya, busana-busana yang muslim syar'inya tuh udah siap segala macam di berbagai kota. Kita dapat revenue stream dari mana? Dari acara on air-nya itu, acara si pamerannya itu. Tadi saya pagi-pagi iseng, kalau saya kan di Facebook gitu ya, suka guyon-guyon sama anak-anak circle kita lah gitu. Pokoknya dia ada Sam Apple siapa Aris gitu siapa gitu ya. Wah, apa dia ngomong, saya komen, industri jual ludah lu gitu. Saya bilang gitu, karena pada akhirnya nanti mereka ketika tahu bahwa gurih loh ini gitu. Mereka misalkan bisnisnya adalah fashion, tiba-tiba di TikTok meledak gitu ya, bikin kelas. Kan sama aja kayak gue kemarin gitu. Kan itu jadi product development buat dia. Seolah-olah orang lihat bahwa loh kok bisnisnya kayak gini. Tapi kan kalau fokusnya ke profit oriented di situ gak jadi masalah. Karena sebenarnya kita bukan garap pasar baru. Pasarnya lama, cuman layanannya yang baru gitu. Jadi posisinya Pak, kalau saran saya sih tetap pasar yang lama, tapi kita profiling nih. Kita lebih peka, lebih aware lah. Mereka butuh naon, itu butuh apa, di listing. Nah itu cari tuh vendor-vendor ataupun teman-teman yang lain, kita bisa ajak sinergi di situ. Kayak gitu. Lanjut. Oke, gitu ya Pak Agus. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, silahkan bantu raise hand. Di sini ada siapa nih? Silahkan bantu raise hand dulu. Nah, saya sambil lihat nih di ini. Ada siapa nih? Pak, bentar. Om Ronald, sepertinya mau bertanya Om Ronald dulu. Oke, silakan Om Ronald. Nah, Kang. halo. Nih. Assalamualaikum Kang Dewa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, damang Kang Dewa. Alhamdulillah sama Kang. Walaupun leles sih. Leles. Ya, katinggal.
kudu nonton tadi Yes Go Digiworld biar semangat. Iya bener. Itu suntikan Kang, nih ya. Made Naros Kang. Saya juga chat di itu tuh di chat yang kita kan punya modul Kang yang udah dalam e-course 20 modul yang awalnya dijual per modul terus kita mau coba ganti dijadikan subscriber Kang kayak Netflix gitu. Jadi kalau misalnya langganan tiap bulan bisa akses semua modul. Nah, kalau perubahan bisnis model kayak gitu Kang efektif Kang? Kan kita juga punya affiliate nih. Saya juga mikirin teman-teman affiliate kalau dia jualnya awalnya per modul dapat 40% terus tiba-tiba jadi subscriber karunya tuh gitu kan. Kasihan tuh kamu bikin affiliate tuh. Tapi kalau dari sisi bisnis model kalau kayak gitu efektif Kang? Iya. Oke, saya langsung jawab ya. Tes. Mantul saya. Iya, jelas Kang. Kayaknya harus di Kang Ronaldnya di-mute dulu deh. Soalnya saya balik ke sini. Oke, lanjut ya. Jadi posisinya gini, memang kondisinya kalau misalkan teman-teman pemain vendor, produk kreator lah ya. Wan aman suara? Mantul soalnya di saya. Aman Kang. Kita aman Kang dia. Tes. Aman. Aman. Oke, lanjut. Jadi sebenarnya kalau mau pakai recurring Kang, itu menguntungkan buat affiliate sebenarnya ya. Kalau sistem affiliate-nya recurring. Misal recurring itu gimana? Ada orang nih datang masuk join di Digiworld gitu kan. Gara-gara saya nih. Saya dapat komisi kecil karena kan memang mungkin per modul akhirnya kan. Cuman komisinya cuma 50.000 misalkan. Itu berapa lah sing. Bulan depan dia repeat order dalam artian recurring tuh kan perpanjang subscription itu kan kayak kita nonton Netflix dan lain-lain lah gitu ya. Nah si Dewa ini karena rekomendasikannya dari si Dewa saya dapat komisi lagi. Sistem affiliate yang begitu tuh lumayan gurih buat teman-teman affiliate. Karena kebayang kalau gue bisa merekomendasikan 1.000 orang terus recurring gitu kan. Tugas kita cuma ngingetin jaga hubungan dan segala macam. Wah passive income-nya hakiki itu kalau udah kayak gitu. Kalau misalkan keputusan recurring-nya adalah keputusan affiliate-nya adalah recurring Kang. Catatannya di situ. Jadi dia bakal selama dia retensi dia repeat order recurring, maka kita bakal dapat komisi si affiliate. Nah, bakal jadi masalah ketika awal join dia dapat komisi, setelahnya nggak dapat komisi. Nah, itu mungkin yang tadi Kang Ronald, kumanya nanti mereka jadi merasa ini enggak gitu kan. Itu pertama. Kedua, yang juga harus ini yang terutama yang paling besar sih pertimbangannya. Behavior Indonesia, saya belum nemu ya. Mungkin sekarang saat pandemi ini mulai terbiasa nih. Cuman memang kita nggak boleh langsung ekstrim juga pivotnya gitu, langsung jebret gitu. Masih coba dulu dari sekian modul dulu mungkin gitu ya. Karena apa? Behavior Indonesia, pengalaman kami para pemain produk digital itu dan juga vendor itu melakukan pola subscription gitu ya, dengan pola SaaS itu, isu kita kan sebenarnya dua ya. Di payment gateway sebenarnya. Posisinya sebenarnya di payment gateway di pembayaran gitu. Ya terutama itulah di payment gateway lah. Sama tadi habitnya sih karena habitnya. Di luar itu kalau misalkan ngelakuin apa-apa, abon dan check out itu kayaknya abon dan check out itu kayak sangat-sangat kecil tuh angkanya. Karena di luar itu klik langsung transfer. Kalau kita kan Indonesia kayak tingkat PHP-nya tinggi gitu. Klik, udah order nih. Transfer tinggalkan misalkan. Itu kan udah jadi habit gitu. Dan kita tahu sendiri yang mengubah kebiasaannya itu luar biasa gitu. Nah kecuali tadi dengan adanya pandemi kan sekarang jadi habitnya luar biasa tuh. Yang awalnya keluar jadi online semua tuh gitu kondisinya. Nah maka perlu dicoba gitu. Itu yang pertama, isunya adalah isu tentang kebiasaan menunda transfer pembayaran. Jangan jauh-jauh kayak saya. Isu yang kedua adalah pembayarannya. Kalau tadi kan habitnya kebiasaan nunda apa segala macam. Kedua adalah pembayarannya sendiri. Apa itu tidak semua orang itu punya kartu, katakanlah kartu kredit. Karena mungkin apalagi kalau circle saya itu rata-rata yang riba dan segala macam gitu ya. Kedua, kalaupun misalkan kartu kredit, PayPal. Kalau di luar PayPal itu sangat biasa. Sampai akhirnya Elon Musk jadi orang terkaya di dunia, ya walaupun sekarang udah dijual foundernya gitu ya. Tapi ya udah biasa gitu. PayPal lu berapa gitu. Di Indonesia kan jarang. Nah, solusinya walaupun sekarang udah ada solusi itu ada kartu Genius kan bisa kayak gitu ya. Tapi tidak semua orang punya pengetahuan kayak begitu gitu. Jangan jauh-jauh kayak kemarin aja. Saya waktu Netflix itu saya baru langganan pas saat drama yang drakor startup itu pun bukan dari kartu saya, kartu istri tuh, gitu kan. Nah sekarang dapat notifikasi saya kemarin pas workshop itu kan, kartu pembayaran Anda gagal, suruh dicek gitu. Loh, padahal saldo gua banyak, ini kok gagal? Kadang ada sistem-sistem yang nggak pas gitu. Loh ini kan kalau orang-orang gua aja yang melek digital kondisi kayak gini, ini kok salah gua apa? Apalagi yang nyubi. Pas lihat, ini masih itu jadi, tuh nama tuh jadi join kan.
Nah maksudnya tuh itu challenging-nya kita pada saat di Indonesia. Jadi isu kebiasaan sama isu pembayaran gitu, payment gateway itu sendiri. Dari sudut pandang kita sebagai vendor, dari sudut pandang Kang Ronaldnya sama teman dari SFQ-nya gitu ya. Payment gateway Kang. Wah itu saya di KBM itu Kang pas saat kita omset sekian miliar itu payment gateway bisa sampai ratusan juta gitu. Asem gitu kan. Ini gue kalau misalkan jadi apa namanya kayak OVO ataupun katakanlah yang kemarin Midtrans dan Senditnya, gue kalau punya kaya juga nih, kan Jepang lewat doang jadi ratusan juta omset dia gitu. Kan gue mikir sebagai vendor kan cost leadership, gimana caranya variable cost 300 juta hilang gitu. Akhirnya turunin kemarin, ketemu sama vendor yang lain, ternyata nurunin lumayan jadi 80 juta. Oh efisien banget tuh. Tapi kan tetap aja gede gitu. Wah itu sebagai seorang vendor sudut pandangnya ya. Sudut pandang user, tidak semua terbiasa dengan pembayaran otomatis potong. Itu tantangannya. Kalaupun misalkan akan mau nyoba, kalau saran saya jangan langsung jebret semuanya. Mungkin ambil beberapa modul dulu yang jangan semua gitu ya. Informasikan ke existing market. Karena bakal beda nanti. Awalnya kan dia tuh cuma sekali doang, sekarang jadi tiap bulan gitu ya. Awalnya tuh posisi cuma sekali doang per setting, lupa gitu ya. Sekarang jadi tiap bulan. Sama kayak saya pribadi nih kalau misalkan langganan kayak Flick misalkan atau misalkan TubeBuddy atau misalkan apa ya Tools Xmind gitu. Saya kan bayaran per tahun tuh. Karena saya sadar kayak khawatir per bulan saya lupa gitu. Belum nanti kalau ada notifikasi emailnya masuk spam atau promotion gak keklik, terus gak bisa kepake gitu loh. Kalau saya ngambil langsung setahun jebret, cuma jadi mahal gitu. Nah itu harus dipikirkan juga tentang kebiasaan dan apa namanya payment gateway-nya si para buyer ini gitu. Sama kalau bicara masalah tentang habit pasukan, tentang market ya. Pada saat saya mengakuisisi apa namanya market si downloader di KBM Apps itu, saya waktu itu bikin strateginya adalah bikin gimana caranya kita bisa mengakuisisi gitu ya. Bukan pembaca gini. Karena dua nih strategi nih. Pertama adalah mengakuisisi penulis, kedua adalah mengakuisisi pembaca gitu. Mana yang dilakukan? Akhirnya kebijakan saya dan teman-teman itu kita lakukan akuisisi penulis. Karena ketika akuisisi penulis, pembaca bakal kegiring. Berbeda sebaliknya kalau misalkan akuisisi pembaca, penulis belum tentu ikut. Padahal nyawanya kita itu DNA di aplikasi itu adalah penulis kan. Ini yang kita lakukan adalah penulis. Nah, kegiring tuh banyak. Wow, 300 ribu ke segala macam. Muncul pertanyaan waktu itu masih di angka 50 ribuan. Penulis mana? Penulis mayor, penulis minor itu kayak self publishing gitu ya, atau penulis aplikasi. Ini kan keputusan kan, oke bentar, penulis kayak sekelas misalkan Habib Rahman Al-Sirazi, penulis kayak Pak Ari bisa jadi kan, penulis kayak Mas Ipo, atau penulis yang mayor gede-gede gitu ya, penulis publishing, atau penulis yang kayak yang di digital yang aplikasi nulis juga gitu kan. Nah yang kita lakukan ketika itu penulis digital. Kenapa pembaca HP sama pembaca buku beda. Behavior ini bicara behavior ya. Saya itu pembaca buku, tapi bukan pembaca aplikasi di handphone. Sampai sekarang saya di aplikasi beli handphone khusus hanya untuk menginstal aplikasi KBM gitu. Belum pernah baca satu bab pun, teman-teman. Karena mata gue nggak biasa gitu. Yang saya biasa baca buku gitu. Nah, apa itu artinya nanti pada saat posisinya ketika Kang Rona itu pengen melakukan perubahan sistem gitu ya, coba dulu aja ke market yang lama. Dia punya habit atau behavior yang terbiasa enggak dengan repeat. Saya bahkan beberapa bisnis saya itu polanya sama kayak gitu Kang. Terutama di belanja bio juga kayak gitu tuh, recurring. Tapi tingkat retensinya itu ternyata kalau misalkan dia tuh nggak kepake tiap hari, nggak daily Kang, nggak daily ya, itu apa ya, tingkat bonusnya tuh tingkat keluarnya tuh gede gitu. Nah maka kalau akan mau bikin sistemnya tuh yang recurring, kalau dua isu itu udah beres, isu satu lagi adalah pastikan si video itu sistem itu ditontonnya daily. Jadi mungkin nanti gayanya sistemnya Kang bukan ada 300 video di-upload, tapi tiap hari ngupload, di-remind. Yuk mulai hari dengan nonton video misalkan. Semangat asupan supaya energinya luar biasa, hari-hari menjadi luar biasa. Besok jadi kayak rutin. Karena dia mendapatkan benefit value-nya. Nah kalau dipakai bakal repeat. Karena udah merasa gue pakai. Nah berarti adalah ketika 300 video di-upload jebret, ditonton sekaligus misalkan, dikaring bulan depan, dia udah lupa tuh dengan 29 hari yang lalu. Akhirnya nggak diperpanjang. Ini kayak spesifik banget ya kalau udah bermain di platform, udah main startup itu kan kita mikir tentang detail-detail ya, urutan kebalik gitu ya, top up yang awalnya defaultnya itu adalah kondisinya 100 ribu gitu ya, kita ganti jadi 1 juta gitu. Omset kita naik gara-gara gitu doang. Gara-gara mindahin titik doang gitu. Nah itu harus dipikir kayak gitu, berarti polanya ngupload setiap hari misalkan setiap jam berapa, buat otomasi reminder misalkan setiap hari nonton. Nanti supaya harapannya tanggal 31 nih, 31.
tanggal 1 misalkan, tanggal 5 kebijakan misalkan kita recurring misalkan. Nah, kan mereka sudah dapat 30 stacking benefit gitu kan. Oh, orang ngapain nonton ya tiap hari. Kalau misalkan nonton dia ditabung tipe-tipe kayak misalkan kayak saya nih kalau nonton ikos orang lain tuh dilangsungin itu. Rot 30, nonton dia tanggal 5 misalkan. Ketemu lagi tanggal 5, dia lupa. Gak kerasa benefitnya gitu. Nah, itu jadi saran saya tuh hal-hal teknis perlu dicoba diperhatikan, dan kalaupun tetap misalkan mau recurring misalkan dikit-dikit dulu keluarin, jangan langsung tiba-tiba, jangan langsung matiin posisi apa gitu. Nanti efektivitas ke produktivitas dari angkanya aja khawatir berkurang gitu aja sih. Gitu Kang, kurang lebih. Oke, itu jawaban tadi ya untuk pertanyaan dari Kang Ronald. Oke, kurang lebih 1-2 pertanyaan lagi. Silahkan yang mau bertanya, silahkan bisa raise hand ataupun silahkan teman-teman bisa lambaikan tangannya. Oke, di sini ada Bang Arda. Nah, oke. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, Bang Waalaikumsalam Arda. Silahkan. warahmatullahi. Ya, selamat siang ya Kang Dewa sama Ridwan. Ya, Kang Dewa kan saya juga ini saya juga yang skincare ya, skincare sama kosmetik. Dan alhamdulillah sih sekarang sudah selama setahun ya, sudah ada distributor, udah 5, ada 10, agen pun sekitar 10 nih. Cuman kebanyakan itu kan yang menjadi agen distributor kami itu hampir mama muda lah sama ibu-ibu. Nah, produk ini memang sudah lama, sekitar 5 tahun lah. Cuman packagingnya itu memang kendala kenapa saya jalanin selama setahun lebih itu. Packagingnya masih old. Ya, packagingnya. Jadi akhirnya tahun ini memang saya rencana kalau launching produk dengan kemasan yang terbaru lah, yang lebih kekinian. Nah, brainstorming dengan tim saya itu karena melihat pasar sekarang banyak yang berwarna-warni seperti itu ya, simple seperti itu. Nah, tapi saya ingin mengambil segmen yang lebih mudah lagi nih. Nah, tadi kan ada beberapa dari Kang Dewa juga, kalau misalnya produk lama, tapi marketnya saya udah untuk ibu-ibu tuh sudah dapat marketnya. Nah, sekarang dengan produk kunci ini saya buat packaging itu lebih ke anak muda. Nah, berarti kan saya ini menggarap pasar baru nih. Ya, nah, menurut Dewa tuh apakah langkah saya itu sudah tepatkah? Atau kalau memang sudah tepat, apa lagi nih yang bisa saya lakukan? Karena saya perubahan packaging dari kemasan yang lama nih, mungkin pada waktu 5 tahun yang lalu cukup bagus. Gitu. Ya, oke, kebayang. Oke, saya langsung jawab ya. Jadi keputusan kita menggarap pasar baru dengan di titik market development itu memang banyak ya pertimbangannya ya. Nah, salah satunya misalkan tadi pengen kita omset gue udah mentok, gue tambah deh marketnya. Atau waduh ini kayaknya market saya ada potensial. Bukan karena udah mentok, tapi karena ada potensi, ada harapan baru nih. Ya udah dah gue garap gitu kan. Nah, ketika kondisinya misalkan Mas Arda ini udah ada kosmetik dengan packaging yang lama, katakanlah anak muda, terus juga kita pengen bikin yang baru. Kalau pasarnya tetap sama, misalkan, ya udah garap dengan produk yang sama. Kalau pasar beda, bisa aja dengan produk yang lama pun posisinya adalah garap pasar yang lama. Cuman memang harapannya berarti di situ saran saya bukan hanya sekedar packaging yang beda, Kang, Teh, Mbak ya, tapi juga posisinya adalah benefit ataupun value dari produk yang beda. Kita melihat nih posisinya. Kenapa sih kalau kayak brand-brand kayak misalkan saya sebut merek lah, misalkan kalau di hijab itu ya ada Safira, gitu, ada Zoya, ada Zata, itu kan hanya karena segmentasi, ya segmentasinya ke atas yang A gitu kan, si X gitu ya, si ke bawah si Y, yang bawahnya lagi si Z. Walaupun ya itu kan cuma batasan prioritas tuh, kenyataannya di lapangan kadang ada yang kita targetkan misalkan muda kok dipakai sama tua gitu ya, tua kok jadi kayak muda gitu kan. Nah itu kan tergantung kitanya nih posisinya. Nah, termasuk juga pada saat kita main di kosmetik gitu ya. Kita nih misalkan beda banget katakanlah posisinya, itu juga yang dilakukan sama benda yang punya Wardah kan. Pada saat dia bikin Wardah, terus juga bikin airnya yang lain-lain tuh, ya, yang 2 lagi gitu. Itu kan karena segmentasi dan juga bisnis model gitu. Nah, kalau misalkan bisnis modelnya sama, terus juga pasarnya sama gitu kan. Ya udah bikin produk baru, cuman packaging baru, value baru. Berarti kita gak ada brand baru, sama gitu, cuman produk baru aja gitu.
Kalau ternyata bisnis model beda, pertimbangan bisa berdasarkan apa, Kang? Pertama bisnis model, ya. Kedua pertimbangan dari katakanlah segmentasi pasar, ya. Ketiga pertimbangan dari segi misalkan tadi harga tuh misalkan, wah ini gua harganya naik misalkan, karena ya pastilah harga. Bentar, packaging berubah, harga itu naik atau rendah, Kang? Mas, makin naik makin turun? Enggak, hampir sama malah. Oh, hampir sama ya. Oh, berarti Ya. jadi itu kalau di harga. Jadi tuh. memang kan sebelum itu mereknya itu adalah merek pabrik kita. Cuman karena setiap orang searching di Google tuh kalau menyebutkan nama Skin Solution itu